tentang bagaimana menghitung ukuran pemusatan untuk data terkelompok. Nah, di sini diberikan ya tabel data ya. Nah, tabel data itu sebenarnya awalnya adalah berupa 3 kolom aja. Ini jangan dilihat dulu ya, kolom keempat, kelima, keenam jangan dilihat dulu. Kita pastikan ini ada kolom ketiga soal kita. Jadi memang jelas perbedaan ya antara data terkelompok dan data tidak terkelompok. Jadi data terkelompok itu sudah dikelompokkan, ya, diurutkan, kemudian juga sudah dalam bentuk tabel seperti ini. Jadi di sini soalnya adalah contoh diberikan tabel data seperti berikut. Jadi ada kolom kelas, ada kolom nilai, ada kolom frekuensi. Nah, sekarang masing-masing ini diberikan kelas 1, Romawi kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Nah, ini misalnya contohnya nilai apalah gitu ya, nilai matematika untuk siswa SD kelas 1 gitu ya di suatu sekolah. Nah, jadi kelas di sini adalah kelas datanya. Kelas data pertama berarti baris pertama. Nilainya 31 sampai 40. Frekuensi atau banyaknya adalah sebanyak 3 murid atau 3 siswa. Kelas kedua atau data kedua itu adalah nilai dari 41 sampai 50, frekuensinya adalah 5 atau banyaknya siswa atau itu 5 yang mendapatkan nilai dari 41 sampai 50. Jadi data ini berupa range ya, berupa interval dia untuk data terkelompok. Berikutnya data kelas 3 itu nilainya dari 51 sampai 60. Frekuensi atau banyaknya murid adalah 10. Selanjutnya data kelas ke-6 yaitu nilainya dari 61 sampai 70, itu frekuensinya adalah 11 atau banyaknya murid 11 yang mendapatkan nilai dari 61 sampai 70. Data kelas ke-5 yaitu 71 sampai 80, banyaknya murid atau siswa itu sebanyak 8. Sedangkan data terakhir yaitu kelas ke-6, data dari nilai 81 sampai 90 itu frekuensinya atau banyaknya siswa memperoleh adalah 3. Nah, pertanyaannya di sini adalah tentukan berapa min, median, dan modus untuk tabel data pada contoh soal. Nah, ini prinsipnya sama seperti data tidak terkelompok. Tidak ada keterangan, maka asumsi kita di sini dia datanya adalah data populasi. Ya, berarti kita menghitung min, median, modus untuk data populasi. Nah, sekarang kita coba dulu tuntaskan masing-masing ya. Yang pertama min dulu. Min itu adalah nilai rata-rata. Untuk populasi sudah tahu simbolnya itu adalah mu. Ya, ini baca mu X sama dengan sigma ya, penjumlahan dari data ke 1 sampai data ke n itu frekuensi data kelas pertama ya, dikalikan dengan nilai median tiap-tiap kelas, hasilnya dibagi dengan banyaknya frekuensi. Jadi perhatikan di sini untuk data terkelompok n itu berbeda dengan data tidak terkelompok. Untuk data terkelompok, N di sini adalah penjumlahan semua frekuensi data kita. Jadi ini yang kita totalkan. 3 tambah 5 tambah 10 tambah 11 tambah 8 tambah 3. Dapatlah sigma Fi. Nih, sudah saya hitung di sini ya. Itu berarti hasilnya 40. Bukan 1 2 3 4 5 6 ya, bukan 6 sigma Fi atau N-nya di sini, tapi adalah total semua seluruh penjumlahan frekuensinya, yaitu 40. Sudah? Jadi kita sudah tahu ini masing-masing apa ya variabelnya. Fi adalah frekuensi kelas ke I, berarti kelas ke 1 3, kelas ke 2 5 gitu ya. Nah, sekarang kalau kita sudah paham ini masing-masing rumusannya, maka kita wajib terlebih dahulu menghitung median, nilai median tiap-tiap kelas. Nah, bagaimana menghitung median tiap-tiap kelas? XM ini ya, yaitu batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Jadi untuk menghitung rumus
itu adalah batas atas tambah batas bawah dibagi 2. Nah, ini sudah mutlak rumusnya. Yang mana batas atas, yang mana batas bawah? Di sini adalah jelas yang paling kiri 31, 41, 51 sampai 81, yang paling kecil itu adalah batas bawah. Sedangkan 40, 50, 60, 80, 10, 80, 90 itu adalah batas atas. Sehingga kita dapatkan nilai median tiap-tiap kelas. Nah, sekarang kita mulai dulu untuk median kelas pertama. Yaitu yang pertama, batas atas tambah batas bawah dibagi 2. Sehingga 40 tambah 31 dibagi dengan 2. Karena median ya tengah bagi 2. Sehingga 71 bagi 2 hasilnya 35,5. Selanjutnya kelas kedua sama ya, menghitungnya batas atas tambah batas bawah dibagi 2. Berarti 50 tambah 41 bagi 2. 91 bagi 2 dapatnya 45,5. Hal yang sama juga polanya mengikuti terus sampai terakhir kita peroleh kelas ke-6. Batas atas tambah batas bawah dibagi 2, yaitu 171 bagi 2 itu adalah 85,5. Nanti silakan tolong dicek lagi angka-angka dalam tabel ini, Dek, dalam kolom ini ya, dicek lagi perhitungannya. Semoga sudah benar apa yang setelah saya hitung. Nah, akhirnya kita dapatkan variabel XMI di rumusan ini. Ya, saya pindahkan ke kolom ke-5. Ini kan perhitungannya, karena nggak cukup Ibu pindahkan kolom ke-5. Kolom keempat ini adalah prosesnya ya, rumusannya. Ini adalah hasilnya. Hasil dari ini 71 bagi 2 35,5. 91,2 hasilnya adalah 45, nah ini rumusnya saya buat ya. Nah, ini dia hasilnya. Jadi ini 35,5 dapat dari 71,2, 45,5, 91,2, 55,5, 111 bagi 2. Karena nggak cukup kolomnya, saya buat kolom baru. Sudah paham sampai di sini? Nah, sekarang baru kita lihat lagi rumusnya apa yang dibutuhkan. Ternyata kita butuhkan di sini adalah FI dikalikan dengan frekuensi kelas ke I dikalikan dengan nilai median masing-masing kelas. Contoh untuk kelas pertama, baris pertama ya, maka FI-nya 3 kalikan dengan XMI-nya 35,5. Ini dia sudah Ibu buat perhitungannya. Hasilnya adalah 106,5 untuk kelas yang pertama. Selanjutnya untuk kelas yang kedua, maka FI frekuensi kelas kedua 5 dikalikan dengan berapa? 45,5 ya. Ini perhitungannya semua boleh menggunakan kalkulator ya. Jadi kita tidak manual, semuanya menggunakan kalkulator. Nah, ini hasilnya adalah 227,5. Nah, selanjutnya 10 dikalikan dengan 55,5. Hasilnya adalah 555. Selanjutnya 11 dikalikan 65,5. Hasilnya adalah berapa? 720,5. Selanjutnya 8 dikali dengan 75,5. Hasilnya adalah 604. Yang terakhir 3 dikalikan dengan 85,5. Hasilnya adalah 256,5. Ini mohon maaf sekali ya, karena emang layar terbatas ya Dek ya. Jadi emang sempit sekali di sini, makanya Ibu berharap kalian menonton video ini sambil diperhatikan ininya. Jadi tulisannya plus apa yang saya omongin ya, saya ucapkan penjelasannya. Karena dari segi tulisan memang agak mungkin akan kemungkinan sukar dibaca gitu, tidak kurang jelas gitu. Nah, jadi dengarkan apa yang Ibu jelaskan gitu ya. Nah, sudah dapat di sini, maka kita bisa langsung hitung. Ya. Kita jumlahkan dulu, dia kan butuh sigma nih. Ya, butuh sigma. Maka kita jumlahkan dulu ke bawah. 106,5, 27,5 sampai 256,5. Kenapa dijumlahkan? Karena di rumusan adalah sigma FI dikali XM, I, maka kita jumlahkan. Ya,
Setelah kita kalikan sudah, sekarang jumlahkan masing-masing kelas ini. Sudah? Nah, sekarang coba ini saya hapus dulu. Ya, sekarang kita coba menghitung, masukkan ke rumus ya. Saya tulis lagi di sini. Maka dari perhitungan sigma FI dikali X M, I, hasilnya adalah, sudah saya tuliskan di kolomnya ya, dijumlahkan semua ke bawah, itu dapatnya adalah 2470. 2470. Nah, maka dari sini mu X nya sama dengan sigma I1 sampai ke N FI dikali dengan XMI dibagi dengan sigma FI, sehingga mu X nya adalah di sini udah dapat ya, sigma Fx ini adalah 2470. Tadi sigma FI nya di awal data kita adalah 40, sehingga diperoleh mu X nya adalah 61,75. Nah, ini untuk rata-rata atau min ya dari contoh soal data terkelompok. Nah, demikian. Nah, sekarang kalau sudah ya paham kalian mengenai min ini ya, jadi memang harus teliti di sini ya dalam menjawabnya, harus teliti kita dalam menjawab karena mungkin angkanya juga banyak ya, dan rumusannya juga lumayan kompleks sebenarnya, tapi tidak kompleks juga ya, masih bisa lah kita hitung. Memang tidak ada rumus yang rumit di sini matematikanya, hanya banyak dan kita boleh menggunakan kalkulator. Nah, sekarang yang B, kita coba menghitung median. Nah, median itu rumusan dari saya itu ya yang saya berikan di slide. Median sama dengan LI ditambah ya, LI ditambah N per 2 dikurang sigma F I ya, dibagi dengan, ini satu lagi rumusnya, F median dikalikan dengan C. Nah, ini adalah rumusan untuk median. Nah, sekarang di sini karena datanya sudah hilang ya, maka coba Ibu tuliskan lagi datanya di sini. Ya, tadi di sini adalah nilai ya, langsung aja saya nilai frekuensi ya. Ya, kelasnya Ibu lupa. Oke, nggak apa, di sini saya buat kelasnya ya, terlanjur. Jadi tadi nilai 31 sampai 40 ya. Oke, ini frekuensinya 3, ini kelas pertama. Selanjutnya 41 sampai 50 itu frekuensinya adalah 5, kelas kedua. Kemudian 51 sampai 60 itu frekuensinya 10, kelas ketiga. Lanjut 61 sampai 70 itu frekuensinya 11 ya, maka ini kelas keempat. Nah, kelas kelima yaitu dua kelas terakhir ya, 71 sampai 80 ya, itu frekuensinya 8, kelas ke-5. Dan yang terakhir adalah 81 sampai 90, frekuensinya 3, kelas ke-6. Saya tulis ulang. Nah, sekarang ini data-data kita tadi. Kita perlu menentukan masing-masing ya, dari rumusan ini apa yang kita butuhkan. Nah, yang kita butuhkan pertama adalah kita menghitung dulu ya kelas median.
Jadi langkah pertama tentukan di mana kelas median. Berada di kelas keberapa? Kelas kedua, ketiga, keempat, kelima, atau kelas keenam? Tentukan dulu kelas median. Bagaimana menentukan kelas median? Kelas median ditentukan dengan cara yaitu banyaknya data kita, sigma Fi dibagi dengan 2. Berarti 40 dibagi 2 sama dengan 20. Berarti kelas median ada di data ke-20 bacanya. Kelas median ada di data ke-20. Ya. Oke. Sekarang bagaimana data ke-20 kan? Tapi di kelas keberapa dia? Bukan kelas ke-20 ya, tapi ini adalah di data ke-20. Dari data ini baru kita cek kelas. Ada di kelas keberapa dia? Caranya bagaimana? Ini 40 ya totalnya ya. Kita hitung ya. Dari atas dulu frekuensi kelas pertama. 3 tambah 5, 8. 8 tambah 10, 18. 18 tambah 11. 18 tambah 11 itu 18 tambah 11 biar nggak salah 29. Berarti ada di sini ya. Kelas median kan 20. Di sini kan ditotalin kan ada 29. Maka 20 itu ada di kelas ke berapa? Kelas keempat. Berarti kelas mediannya ada di kelas keempat. Nah, ini penting sekali untuk menghitung ya. Kalau kalian gagal atau keliru menentukan kelas median, maka hitungan median kalian pasti salah, keliru deh. Jadi pastikan dulu. Karena ada data ke-20, maka kita cek frekuensi di mana 20 itu berada, di kelas keberapa. Ternyata setelah kita jumlahkan frekuensi dari ke atas, 3 tambah 5, 8, 8 tambah 10, 18, 18 tambah 11 adalah 29. Maka di sini beradanya. Bukan di atas masih 18, belum mencukupi 20 datanya. Di bawah udah kelebihan, maka kita gunakan yang di sini. Maka kelas mediannya ada di kelas ke-4. Sudah paham? Sudah menentukan kelas median. Nah, seandainya ada contoh lagi. Misalnya setelah kita contoh soal beda tapi angkanya hasil perhitungan sudah saya kasih tahu gitu ya. Ternyata di sini misalnya setelah diperoleh sigma Fi dibagi 2, misalnya datanya ada di ke 12 misalnya contoh ya, maka di kelas keberapa mediannya ya? Berarti 3 tambah 5, 8, 8 tambah 10, 18. Berarti kelas mediannya ada di kelas ke-3 seperti itu. Jadi ini rumus baku ya, ini rumus baku nih ya. Jadi wajib ya kalian hitungkan dulu pertama di mana keberadaan kelas median, kelas yang memuat nilai tengah gitu ya. Oke, sudah paham pertama ini kelas mediannya ya. Jadi tentukan, jumlahkan dari atas sampai ke bawah, lihat dia di mana terkandungnya gitu. Nah, kalau sudah dapat kelas mediannya ya, sekarang kita coba ya. Kalau sudah dapat kelas mediannya saya hapus ya. Kita coba sekarang menghitung ya, menghitung nilai mediannya. Tapi sebelumnya kita butuh variabel-variabel ya. Di sini kita jelaskan lagi penjelasannya untuk masing-masing apa itu ya. Baru kita masukkan ke rumus. Nah, LI itu adalah batas bawah nyata kelas median. Jadi kita kupas yang ini dulu ya, satu persatu. LI itu adalah setelah menentukan kelas median, lalu kita masuk ke rumus. LI adalah batas bawah nyata kelas median. Nah, bagaimana menghitungnya? Tadi kelas median ada kelas keempat. Di kelas keempat ya, dimana di situ adalah 61 sampai 70. Nah, ini dikatakan batas bawah, ini batas atas, saya singkat.
Kalau batas bawah nyata, maka batas bawah nyata, Ibu singkat di sini ya. Maka batas bawah dikurang dengan 0,5. Nah, ini dia rumusnya. Ini saya singkat jadi BB nyata. Berarti berapa batas bawahnya? 61 dikurang 0,5. Berapa? 60,5. Nah, ini dia. Ini juga sudah rumusan baku. Ini baku ya. Jadi juga baku nih, diingat. Menghitung batas bawah nyata suatu kelas. Misalnya kelas median di kelas 3, maka batas bawah nyata kelasnya 51 dikurang 0,5. Kalau batas atas nyata berarti ditambah 60 ditambah 0,5. Seperti itu. Ya. Oke, sudah dapat LI. Sekarang N/2. Ya, N/2 kan sudah ya, itu adalah 20. Ya. Banyaknya data tadi sigma FI dibagi 2 ya, N dibagi 2. Berarti di sini N/2 nya sama dengan 40 dibagi 2, sama dengan sigma FI dibagi 2, sama dengan 20. Sudah dapat ini. Nah, sekarang kita lanjut sigma FI. Sigma FI itu adalah jumlah semua frekuensi kelas yang lebih rendah dari kelas median. Sigma FI adalah jumlah seluruh frekuensi yang lebih rendah daripada kelas median. Nah, sekarang begini. Kita kelas median ada di kelas keempat. Berarti kelas terendahnya di mana? Di kelas 1, di kelas 2, dan kelas 3. Nah, kita jumlahkan semua total frekuensinya. Berarti 3 tambah 5 tambah 10. Lebih rendah itu berarti di atas, lebih tinggi itu di bawah. Berarti di sini sigma FI yaitu jumlah seluruh frekuensi kelas di mana kelasnya lebih rendah daripada kelas median. Kelas median keempat, maka kelas rendahnya adalah 1, 2, dan 3. Kalau kelas median di kelas 3, maka kelas rendahnya di mana? 1 dan 2. Kalau misalnya kelas mediannya di kelas kedua, maka kelas rendahnya adalah 1. Nah, seperti itu. Maka di sini kita buat di sini ya. Saya kecilin di sini. Sigma FI-nya adalah di sini yaitu frekuensi kelas 1 tambah frekuensi kelas kedua tambah frekuensi kelas ketiga. Karena lebih rendah kan, 3 tambah 5 tambah 10. Total berapa? 8 tambah 10 ada 18. Jadi 18. Sudah? Nah, sekarang dapat ini sudah. Nah, F median adalah frekuensi kelas median. Berapa frekuensinya? Ada 11. Maka di sini memang papannya terbatas sekali ya. Saya pindah-pindahkan ke sini dek, mohon maaf. F mediannya ada 11. Nah, sekarang C itu adalah lebar kelas. Oke, lebar kelas rumusannya adalah batas atas dikurang batas bawah ditambah 1. Ini rumusan baku. Maka di sini karena sama ya, ini kan sama semua nih lebar kelasnya, maka batas atas kita ambil aja salah satu di sini ya, yang mana aja bebas karena emang dia ini kan konstan intervalnya ya. Berarti 40 kurang 31 ditambah 1. Nah, berapa 40 dikurang 31 ya? 40 dikurang 31 boleh pakai kalkulator, itu 9. Oke, berarti 9 tambah 1 10. Berarti C nya ada 10. Nah, itu tadi sudah kita peroleh masing-masing variabel yang mau kita masukkan ke rumus ya. Jadi di sini ada LI nya adalah 60,5,
terus N per 2 nya ada 20, sigma FI nya ada 18, F mediannya ada 11, C nya ada 10. Nah ini yang saya centang-centang ya, berarti kita butuh datanya tadi. Ini ya ini ya, berarti ini 60,5 Li, N per 2 nya 20, sigma FI nya ini ya 18, F mediannya adalah 11, frekuensi kelas median kan di kelas keempat, maka 11, C nya adalah ini batas atas kurang batas bawah tambah 1 itu 10. Nah, sekarang coba kita masukkan ke rumus. Ya, semoga kalian paham. Ini mohon maaf memang terbatas sekali papan tulisnya, tapi kalau kalian mengikuti ya baik-baik step by step, insya Allah berasa bisa ya paham ya. Ikuti pelan-pelan apa yang saya jelaskan dan apa yang saya tulis. Baik, sekarang kita masukin lagi yang rapi di sini rumusnya ya. Median sama dengan Li tambah N per 2, ini kurungnya besar ya, dikurang sigma FI dibagi F median, kemudian dikalikan dengan C. Nah, tadi di sini Li-nya sudah kita peroleh 60,5. N per 2-nya 20. Sigma FI-nya adalah 18. F median adalah ini 11. C-nya tadi berapa? 10. Nah, kita masukkan ke sini rumusnya. Median sama dengan Li-nya 60,5 ditambah tadi N per 2-nya 20, lalu sigma FI-nya adalah 18, F mediannya adalah 11 dikalikan dengan C nya tadi 10 atau lebar kelasnya. Nah, sekarang di matematika wajib yang dalam kurung dulu kita proses. Nah, hati-hati di sini ada penjumlahan dan perkalian. Maka menang perkalian, artinya ini proses dulu. Berapa hasilnya kalikan dengan 10. Baru hasil ini semua kita jumlahkan dengan 60,5. Maka kita proses dulu yang di dalam kurung ya, 60,5, 20 kurang 18 ya, 20 kurang 18 itu 2 bagi 11 kali 10, maka 60,5 20 per 11. Nah, ini boleh dijadikan desimal, 20 bagi 11 itu 1,81818 sekian terus tambah 60,5. Maka hasilnya adalah 62,318. Oke, kesepakatan kita ambil adalah 3 angka belakang koma tanpa dibulatkan ya untuk hasil akhirnya. Berarti 62,318. Jadi tidak usah dibulatkan, langsung dipotong. Nah, sesuai ya. Kalau untuk mau ngecek apakah benar nggak hasil hitungan kita, lihat. Tadi kan median ada di kelas keempat, di mana interval nilainya dari 61 sampai 70. Dan hasil median kita adalah 62,318. Ternyata benar ya. 62 itu ada di antara 61 dan 70. Berarti ini benar jawabannya. Ya, dari hasil endurance-nya. Kalau kalian dapat misalnya 72 mediannya, berarti keliru. Jelas-jelas median itu ada di kelas keempat, maka nilainya harus berada di nilai interval kelas 4, data keempat ya. Seperti itu untuk median. Jadi ini hasil akhirnya ya, 62,318. Terus lagi di sini hasilnya 62. Nah, ini hasilnya. Ini koma. Oke,
Nah, ini adalah perhitungan median. Ya, semoga kalian bisa paham ya untuk median. Nah, sekarang kita coba yang terakhir, yaitu modus. Ya, untuk modus. Bagaimana kita menghitung modus? Ya, masih data yang sama ya. Masih ada data yang sama, kita coba menghitung modus. Kenapa dia tidak mau kehapus? Bentar. Nah, sekarang modus kita cek dulu ya rumusan di slide saya. Kita tulis ulang dulu, apa itu rumus modus? Ya, modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Ya, rumusnya adalah LI ditambah delta 1 dibagi delta 1 tambah delta 2 dikalikan dengan C. Nah, ini baca delta ya, segitiga. Apa itu LI? Ya, LI itu adalah batas bawah nyata kelas modus. Batas bawah nyata, batas bawah nyata kelas modus. Nah, sekarang berdasarkan data dicek lagi datanya tadi, bahwa kita cek di mana frekuensi yang paling banyak, ya, di mana frekuensi yang terbanyak. Ya, terus lagi lah di sini ya datanya ya, gimana sudah kehapus ya, terbatas ya frekuensi. Ini 31 sampai 40, 41 sampai 50, 51 sampai 60. 61 sampai 70, 71 sampai 80, 81 sampai 90. Ini frekuensinya ada 3, 5 ya. Kemudian di sini ada 10, ada 11, ada 8, ada 3. Ini kelasnya tadi ya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Nah, ternyata frekuensi yang paling banyak itu juga sama, ada di kelas ke-4. Ya, ini adalah modus, kelas modus. Kenapa? Karena paling banyak frekuensinya 11. Jadi untuk mencari kelas modus cukup melihat frekuensi mana yang terbanyak. Ya, berarti di sini dia berapa? Ada di kelas ke-4 ya. Nah, menghitungnya sama kayak median, berarti BB nyata dikurang 0,5. Nah, di sini kan 61 kurang 70 ya, berarti 61 dikurang 0,5, maka 60,5 untuk LI-nya. Sudah paham ya menghitung LI batas bawah nyata kelas modus? Langkah pertama adalah cek frekuensi yang paling banyak. Ada di kelas keberapa dia? Ternyata di sini ada di kelas ke-4 dengan jumlah frekuensi terbanyak yaitu 11. Ya. Nah, sudah. Sekarang delta 1. Apa itu delta 1? Ini ya. Delta 1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Nah, kelas modus ada kelas 4 kan? Di kelas 4 maka selisihnya kelas modus dengan kelas sebelumnya, berarti kelas 4 dikurang kelas 3. Hati-hati ya, bukan kelas 2 atau kelas 1, tapi kelas 3 di atasnya. Nah, kita kurangkan frekuensinya. Kelas keempat frekuensi modusnya 11. Kelas ketiga frekuensi modusnya 10. Maka 11 kurang 10 adalah 1.
Sudah paham ya? Delta 1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Nah, kelas sebelumnya itu adalah kelas yang tepat di atas kelas modus, berarti kelas ketiga, bukan kelas 2 atau kelas ke-1. Nah, hati-hati ya, biasa kejebak di situ. Selanjutnya adalah delta 2. Delta 2 adalah frekuensi kelas modus, selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Berarti di sini kelas modus kelas 4, kelas sesudahnya apa? Kelas 5. Nah, maka langsung kita kurangkan di sini. Maka 11 dikurang 8. Karena kelas sesudahnya adalah kelas 5, bukan kelas 6, nggak boleh lompat. Maka 3 di sini. Sudah dapat delta 1, delta 2. Nah, untuk C, lebar kelas sama untuk median dan modus. Karena data yang sama, maka tadi berapa? C-nya ada 10. Ya, dicek lagi yang perhitungan median. C, lebar kelas atau interval kelas, yaitu batas atas dikurang batas bawah ditambah 1. Nah, sudah. Sekarang baru kita masuk ke rumusan. Sehingga modus ini LI masukin nilainya adalah 60,5 ditambah delta 1 berapa? 1 per delta 1 tambah delta 2 3 dikalikan dengan C, lebar kelas 10. Nah, seperti yang tadi juga sama prinsipnya, kita proses dulu yang dalam kurung, berarti 1 per 4. Sudah, kalikan dulu ini. 1/4 kali 10, 10 per 4. Nah, sampai di sini boleh saya benarkan ya. Kalau mau disederhanakan berarti 10 bagi 4 ditambah 0,5 ya. Ambil 3 angka belakang koma tanpa pembulatan. Ya, berarti di sini 10 dibagi 4 2,5 tambah 60,5. Ternyata jawabannya adalah 63, bulat pas angkanya. Nah, sekarang kita cek apakah benar nilai modus ini sesuaikah dengan konsep dasarnya. Tadi kelas modus ada di kelas keempat. Kita tahu nilai kelas modus itu adalah dari 61 sampai 70. Berarti di sini berapa? Nilai 63, benar ya? 63 itu berada di antara 61 dan 70. Berarti benar. Secara logika dulu ya. Saya belum cek saya nomor, tapi dia sudah berada di antara nilai ini, sudah benar. Kalau dapatnya di sini misalnya 73, salah. Karena kelas modus ada di kelas keempat. Berarti nilainya juga berada di interval kelas keempat. Seperti itu. Demikian penjelasan saya. Silakan dipelajari pelan-pelan ya, dari awal sampai akhir perhitungannya. Nah, ini kita coba dulu yang semuanya populasi. Karena nanti di soal pun untuk tugas dan ujian yang saya berikan adalah untuk terkelompok itu populasi. Ya, sampel sama aja, cuma kita pisah datanya, ya, kita cuplik datanya ya. Ada 6 kelas, misalnya jadi 3 kelas. Tapi tidak untuk nanti saya fokus di populasi untuk data terkelompok. Demikian pembahasan saya di video ini. Apabila terdapat kekurangan di dalam penjelasan, mohon maaf. Terima kasih.